Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu nyimak, yang nanya dapat hadiah dari saya 1 miliar, mau gak? Satu pertanyaan 1 miliar, mau? Lo yang nanya, gue yang boncos. Ya, ingat ya. Nanti mau nanya, jadi perhatiin biar kita hidup suasana. Satu pertanyaan 1 miliar, yuk. Acting mulai. Gak apa-apa, biarin, yuk. Udah apa-apa? Ya. Oh, mau yang belakang mau ngeliat. Oh iya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Ya. Oh iya, boleh. Alhamdulillah. Ya. Ya. Ya, ya. Ya udah. Ya, Jajan ayo. dulu ya. Dadah. Udah, jajan dulu. Ya. Ya, itu udah. Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan rahmatnya. Alhamdulillah Ibu Bapak, saya ke RDAY tahun 2014 akhir. Dan Alhamdulillah waktu itu collab. Jadi benar kata Pak Haji tuh, kesini tuh kalau udah mentok baru maksain, baru mau gitu. Jadi waktu itu saya tuh tahajudnya bukan karena saya tawakal, Bu. Karena sudah terhimpit oleh permasalahan dan hutang. Jadi ijab saya tuh tiap hari hutang terus, hutang lunas sampai ditegur sama Pak Haji, lu minta hutang lunas mulu lu gitu. Kapan syukurnya? Karena setiap saya berdoa beliau mantau. Gitu. Kalau dulu kan belum serame sekarang Pak Haji ya. Masih terpantau apa yang kita pinta kepada Allah. Pak Haji setiap malam mantau saya. Apa nih yang diminta nih? Gitu, karena memang pada saat itu kita lagi parah-parahnya ya Pak ya. Ya. Hutang perbankan 2M, kartu kreditnya 9, kemudian hutang dagang, hutang ke keluarga, hutang ke tetangga, siapa aja yang bisa dihutangin kami hutangin waktu itu. Gitu. Tepuk tangan dong untuk Ratu Utang. Ratu Utang ya. Pada saat itu Ratu Utang. Kalau yang duduk Raja Utang. Alhamdulillah, dan saya datang ke sini diperkenalkan oleh guru saya. Jadi guru saya juga punya yayasan yatim dan saya memang donatur tetap di sana. Tapi pembelajaran di sana dan di Pak Haji banyak berbeda gitu. Saya pun di Pak Haji Obing dulu almarhum banyak banget hajat saya yang terkabul. Namun anugerahnya semakin nambah dan akhirnya guru saya nyerah. Gitu. Jadi kata beliau, kayaknya gua nyerah deh ngurusin lu. Ayolah sekarang temuin yang lebih ahli lagi, lu belajar lagi di sana. Gitu. Jadi saya dipertemukan dengan Pak Haji karena diperintahkan untuk belajar ilmunya bagaimana, gitu. Lalu kemudian saya jalani, sampai saya tuh setiap tahajud diantar sama guru saya setiap malam. Jadi kami bareng, gitu. Selalu dibimbing tahajud, nggak apa-apa, nggak ketemu Pak Haji nggak apa-apa. Pokoknya tahajud aja dulu, tahajud juga dulu. Jadi udah sebulan tahajud baru ketemu dengan beliau. Tepuk tangan dong. Ini baru datang ke RDAY nggak ketemu saya udah mutung. Nggak boleh. Namanya juga kan banyak tamunya, sibuk, maklumin. Jadi Pak Hajinya juga dulu sibuk di luar Pak Haji ya, jadi belum fokus di kandang seperti sekarang. Kalau sekarang kan alhamdulillah fasilitasnya ada pencerahan gratis, ada kemudian privat yang ada yang 10 juta, ada yang 2 juta. Dulu kita nunggu Pak Haji itu nunggu sempat waktunya beliau sangat sulit Bu.
Jadi saya tuh datang ke sini, udahlah pokoknya yang penting saya nanti bisa jalanin tahajud aja dulu, yang nggak pernah saya, yang tahajud saya istilahnya. Saya waktu belum ke RDA tahajud nggak tahajud. Kapan saya tahajud? Tahajudnya nanti ketika sudah mentok banget baru saya tahajud. Tepuk tangan dong. Ratu mentok. Saudaranya entok. Jadi ibu bapak, saya tahajudnya seperti apa saya tahajud? Tahajud saya penuh dengan curhatan dan keluh kesah kepada Allah. Dan setelah di RDAY, saya merubah semua cara saya meminta kepada Allah dengan tidak berkeluh kesah. Makanya sekarang ada ilmu 18, ya, ada ilmu pantangannya 18. Nah dulu waktu saya belajar 13. Saya sempat protes sama Pak Haji, 13 aja saya udah meng-mengan. Ini ditambah jadi 18 kan gitu. Dia bilang apa? Ya kan hajat lu berkembang, ilmu gua juga berkembang dong, gitu. Jadi saya ikutin terus. Jadi saya privatnya terus-terusan, bukan cuma sekali. Gitu. Dan kalau masalah tadi Pak, masalah dibully jelek, masalah dibully, pokoknya Pak semakin dibully semakin terkabul. Kenapa nih ada testimoninya nih yang dibully? Yuk Pak, dulu dibully gimana Pak Haji Pak? Ayo. Ayo Papa. Ayo Pak. Cerita dulu dibully Pak Haji gimana? Ayo. Ya, hampir setiap malam saya dibully Pak Haji. Ini nih muka-muka ceper nih. Gitu. Muka-muka kampung tapi utang desa apa kota katanya. Pak Roni suruh berdiri, ibu-ibu nggak kelihatan. Sekarang beneran kelihatan nggak nggak Bu mukanya alat ceper kelaminnya? katanya. Alat kelaminnya kelihatan nggak Bu? Awal-awal sih saya kesal gitu kan. Cuma alhamdulillah semakin dibully kita selalu bersyukur. Semakin dibully kita selalu bersyukur, tapi alhamdulillah yang kita rasain semakin kita dibully, terus kita ibadah kita tambah terus. Terus setiap malam saya tuh kata Pak Haji di rumah di toko punya dagangannya apa? Cuman punya susu sama ciki. Itu pun hasil ngutang. Itu pun hasil ngutang. Jadi setiap malam saya bawa ciki sama susu buat anak-anak. Hasil ngutang. Hasil ngutang. Udah nggak mikirin buat bayar kapan, ya nggak mikirin deh. Ya karena kan hutangnya kalau ke distributor paling seminggu Pak. Jadi misalnya turun Senin, Sabtu kita udah harus bayar gitu. Dan emang waktu itu ya maksain. Jadi yang saya punya cuman itu, ya itu saya sedekain gitu. Karena memang udah nggak punya apa-apa lagi, yang punya utang doang, nggak mungkin bon utang saya sedekain ya. Lanjut Pak. Iya. Jadi setiap malam saya bawa ciki, susu gitu kan. Alhamdulillah. Terus privat sama Pak Haji terus setiap malam ngobrol terus sama Pak Haji. Privat nggak sekali Bu, Pak, nggak sekali privat. Privatnya setiap hari selama 8 bulan. Tepuk tangan dulu dong. Jadi waktu itu saya ada tagihan waktu itu kerupuk aja 300.000 apa berapa itu? 200.000. 200.000 ya, udah nggak bisa bayar. Bahkan kardus-kardus kosong yang saya susunin waktu itu. Kadang-kadang orang nanya tuh beli Indomie, no Indominya ada kata dia gitu. Udah punya orang kata saya. Padahal tuh kerdus doang. Ada Kerdus kosong. Indominya kosong. Jadi lihat displaynya Pak. Displaynya Bu, jadi kardus kosong dilakban-lakban lagi. Kayak pakan rokok dibetulin lagi, dirapihin, kemudian dilakban, Indomie dilakban lagi, kowaci dilakban lagi. Pokoknya kardus-kardus yang bisa masih bagus, bisa dibentuk, pasti akan saya lakban, saya susun di rak-rak biar penuh kelihatannya. Nah, Ide kreatif dari Ratu Utang. Karena kalau nggak gitu, distributornya males ngutangin lagi, takut kan? Mau bayar pakai apa barangnya nggak ada gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak ada ngecek Bu distributornya. Jadi ketika ada yang beli gimana Bu? Beli Indomie dong 5 dus misalnya. Terus kemudian kopi kapal api 2 dus.
Saya bilang barangnya belum datang. Kalau mau ntar sore baru datang. Nah itu ada. Itu udah punya orang, saya bilang. Ya udah sore datang lagi kan, datang ya udah bikin nota aja dulu deh, bikin bond gitu, bikin struknya dulu. Ya udah bikin struk dulu, bayar. Nanti ketika bayar kita belanjain ke pasar ya Pak. Ini yang tukang mondar mandir pakai Supra butut ya. Jadi kalau ada yang beli nih, misalnya 10 item di kita cuma ada 3 item, yang 7-nya beli dulu ke pasar. Alasannya apa? Ntar datang, ntar ambil aja ya gitu. Padahal mah nggak ada Bu, dibelanjain dulu ke pasar, gitu, belanja dulu ke pasar, baru udah ada barangnya, baru kita kasih tahu nih barangnya udah datang. Padahal mah itu-itunya doang, duitnya jadi duit dari pelanggan. Tepuk tangan dulu dong. Gitu. Karena kan nggak punya modal, nggak punya buat belanja gitu. Adapun barang-barang yang dihutangkan kan nggak semuanya berani, yang bukan yang barang yang laku-laku yang bisa dikreditkan ke kita, justru barang-barang yang belum laku, brand-brand yang pemula baru berani ngutangin. Tapi kalau brand-brand top nggak mau gitu, karena takut tidak dibayar. Karena banyak tagihan saya overdue gitu kan. Gitu. Lanjut Pak. Apa lagi Pak? Coba Bu ceritain biar Bapak dan Ibu bisa meraktekin. Gaya cara apa kok hajat Ibu bisa cepat terkabul sampai bisa punya omset per hari 600 juta, tokonya nggak sampai 500 meter 150 juta. Coba teknik apa tuh yang dulu saya ajarin terus Ibu maksain tuh meraktekin. Kan tadinya Bapak bilang pokoknya dijual ya, pokoknya jual nih aset, jual aset. Saya bilang nggak boleh Pak, kalau Bapak dijual Bapak nggak bisa jadi pasiennya RDAY, jadi di RDAY nggak boleh jual aset. Kata Ibu, iya jangan jual, Bapak mau jual. Terus akhirnya gimana tuh, kok bisa utang lunas, omsetnya bisa 600 juta, 150 juta. Coba tepuk tangan dulu dong, semangat. Iya waktu itu kita ketemu Pak Haji tuh mau jual aset semuanya. Jadi ceritanya mau jual toko dari depan sampai belakang kita mau habisin. Dan kita mau bayar hutang, sisanya kita mau buka usaha baru di tempat yang lain, di tempat yang baru. Karena di kenyamanan udah nggak ada kan, maklum orang banyak hutang tuh laler aja nggak mau mandang. Apa Bu? Laler aja nggak mau mandang. Tepuk tangan dong. Ya Allah sedih banget, laler aja kalau mandang. Jangan pun nemplok mandang aja nggak mau tuh laler tuh. Nah, kalau punya utang, kalau ibu bapak saat ini sedang punya utang, emang begitu, udah biarin aja. Ya, udah gitu saya ketemu dengan Pak Haji, suami saya tetap hajatnya mau jual aset dan saya sebenarnya dari rumah udah nggak setuju gitu. Saya masih betah di sini, jangan dijual asetnya. Saya masih mau usaha gitu. Terus kata suami saya, buka di tempat lain, kita usaha yang baru. Emang kamu bisa nyelesain hutang-hutang gitu? Ya enggak sih. Ya udah nanti kita ketemu Pak Haji aja, kita ngobrol gimana saran dari beliau. Ternyata beliau setuju dengan saya. Jadi tidak dijual asetnya. Justru waktu itu saya bilang Pak Haji, saya mau jual aset. Dia bilang apa? Nggak usah dijual bos, lu beli lagi tanah. Tepuk tangan dong. Saya pikir waktu itu jangan pun buat beli tanah, bayar kerupuk 200.000 aja nggak kebayar. Ya kan? Ini beneran gak sih gitu? Guru saya waras gak sih? Kan gitu. Gurunya nggak waras. Namanya Haji Ngaceng. Iya, hutang 200.000 aja nggak kebayar, suruh beli tanah lagi coba. Waras nggak? Kan begitu ya. Tapi waktu itu, iya ya Pak Haji, amin Pak Haji, amin, amin aja apapun kebaikan yang beliau ucapkan kepada saya, walaupun itu nggak masuk akal, walaupun itu nggak waras, saya aminin aja. Gitu. Saya jalanin aja ada perintahnya beliau, bimbingannya beliau. Walaupun kadang-kadang saya nggak mudeng dengan bimbingannya beliau gitu kan. Nggak langsung mudeng, maklum, murid blow on katanya. Tepuk tangan dong. Aduh. Jadi bener nggak Pak? Kadang-kadang Haji ngomong nih ngajarin orang kita kurang mudeng ya, tapi kita jalanin aja ya. Terus kita bilang hutang banyak, udah lu bayar aja Ron, pakai kelonan.
kelonan. Makanya kita mikir ini Pak Haji beneran gak sih, apalagi bercanda, apalagi beneran. Kadang susah juga ngebedain beliau lagi bercanda sama beneran kasih saran kan gitu. Dan waktu itu saya disarankan untuk ML tiap malam gitu. Protes dong. Saya protes dong Bu gitu, karena kan suami saya kere. Duitnya nggak ada, utangnya banyak. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Pak maaf ya Pak. Pak maaf ya. Boro-boro nafsu, otaknya udah utang mulu ya. Mungkin kalau kelihatan nih kepala nih ngebul, mikirin besok bayar gimana, besoknya lagi tagih gimana, bang gimana. Tiap hari itu aja yang dipikirin. Yang saya rubah bukan cara bisnis saya, bisnisnya tetap sama, jualannya tetap sama, marketingnya tetap sama, itu aja. Yang saya rubah apa? Yang saya rubah adalah cara pandang saya, lalu memperbaiki ibadah saya, gitu. Karena Pak Haji waktu itu membimbing saya perbaiki ibadah, buat Allah takjub, gitu. Jadi yang tadinya saya buka jam 7 pagi dagangnya, tutupnya jam 2 malam ya Pak, tutup jam 2 malam. Dikarenakan harus ke RDAY tahajud, kita kurangin waktu usahanya, tapi ditambah waktu ibadahnya. Jadi bukanya jam 7, setelah kenal RDAY, tutupnya jam 10 malam. Tutup jam 10 malam, beres-beres, mandi, dan sebagainya. Jam 11 kita berangkat ke RDAY, jam 12 kita nyampe, jam 1 kita tahajud, setengah 4 baru pulang. Setiap hari. Gitu, ya. Apanya? Tinggalnya di daerah Parung Ciseeng. Parung Ciseeng. Parung Ciseeng. Jadi kalau ditanya ada nggak cara bisnisnya yang berubah dari penghasilan dari A sampai sekarang Z misalnya gitu? Nggak ada. Cara bisnisnya tetap sama, cara dagangnya tetap sama. Tapi yang tadinya waktunya kita tambah terus, tapi sekarang dikurangin terus waktunya. Gitu. Jadi ibadahnya dibanyakin. Jadi perbanyak ibadahnya. Diperbanyak ibadah. Mungkin familiarnya bahasa-bahasa para alim ulama, kejarlah akhiratmu, begitu kan? Duniamu akan mengikuti. Tapi kan kita nggak mudeng Bu. Itu kiai udah pada bebusa, mulutnya ceramah, mudeng mah enggak. Bener nggak Pak? Bener. Justru malah yang mudeng ini guru saya, yang ngajarinnya rada-rada kurang waras, tapi saya mudeng. Tepuk tangan dong. Guru tidak waras, namanya Haji Ngaceng. Jadi dulu beliau juga sering bilang berkali-kali ke saya, Bu, nggak apa-apa ya Bu, guru lu nggak waras biarin, yang penting lu kan waras, utang lu lunas, kemudian rumah tangga lo jadi romantis, nggak apa-apa ya. Iya Pak Haji, nggak apa-apa, walaupun waktu itu belum mudeng gitu. Tapi kita ikut aja nih, apa yang diajarkan beliau, ikut aja dulu. Nanti jawabannya pasti ada di depan kok. Oh pantas Pak Haji nyuruh ini, jawabannya ini. Jadi ketika kita lambat laun terkabul, jawabannya ketemu sendiri. Oh pantesan guru saya ngajarin ini. Oh ini tahu jawabannya, oh ini pemahamannya gitu. Dan itu sangat luar biasa, kita nikmati setiap hari gitu. Jadi yang tadinya karena punya suami bokeh, banyak hutang, mulutnya cerewet, judes. Sama gak Bu? Udah gitu suami minta makan, cari aja sendiri. Sama gak Bu? Ngopi mah ngopi, nyeduh sendiri, nyeduh. Karena udah sibuk mikirin utang, udah gak ada romantis-romantisnya. Gitu kan. Alhamdulillah ketemu dengan beliau, diajarkan keromantisan lagi. Bahkan saya ditanya, Bu, kapan terakhir nawarin laki lu ML? Saya lupa. Lu yang ML, lu yang ML, gua yang ingat. Bilang gitu ya. Jadi dia yang ML, saya yang ingat. Dia lupa ML terakhir kapan. Saya beliau, kok Pak Haji bisa tahu ya? Sampai dibacain, lu kan ini ya Allah, dia tahu. Jadi
Sayanya lupa, beliaunya ingat. Lu kan ini terakhir ini begini gitu. Subhanallah. Saya tuh Bu kalau suruh neropong ML saya tuh detail Pak Bu. Karena saya pialanya banyak. Kalau orang kan piala citra, kalau saya piala ML. Karena dulu kan suami saya rajin banget puasa Bu. Puasanya terkadang 41 hari. Kemudian ada yang berapa hari Pak? 3 bulan. Ada yang 3 bulan. Ada yang 3 bulan puasa gitu. Itu kan nggak ketemu saya tuh puasanya mantang. Ketemu muka doang maksudnya, nggak ketemu di kasur. Jadi Pak Haji justru nggak, Rando jangan puasa dulu. Emang kenapa Haji? Lu ML aja. Jadi tiap malam harus ML dan saya dipaksa harus nawarin. Ibu yang nawarin. Harus nawarin. Jadi iya. Wanita yang tiap hari nawarin ML sama pasangannya. Bukan istri ya, wanita. Enggak Bu, istri dilarat. Jangan. istri yang nawarin ML bukan wanita. Saya iya aja lagi. Gue lagi nunggu jawaban ibu. Dijawab. Iya katanya. Alhamdulillah. Sekali lagi. Alhamdulillah. Iya aja. Dirarat tuh kan, karena murid turut sama guru jadi iya aja. Enggak Pak, lain Pak yang nawarin bukan wanita tapi istri. Pak. Nanti ditawarin wanita iya aja lagi. Jadi wanita yang nawarin pasangannya itu saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar per bulan. Amin. Dan ini memang udah dibuktiin sama Bu Roni, omsetnya per hari 600 juta. Berarti kali 30 hari berapa tuh? 18 miliar. Nah, coba ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, yuk kita rame-rame ntar habis ini kita tawarin. Yang nggak ada pasangan kan udah saya siapin bandot. Mbe mau. Lanjut bos. Ayo Pak. Ya. Jadi setiap malam setelah tahajud pulang